kepentingannya. Dan mahasiswa harus menyadari bahwa narkoba akan menghancurkan potensi dan kekayaan masa depan bangsa. Ini menjadi tugas dan PR penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya tugas pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama. 4 juta orang penyalahguna narkoba wajib dilakukan rehabilitasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional pada Hari Anti Narkoba Internasional pada tanggal 26 Juni 2013. Depinalisasi dan dekriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan kerangka untuk menurunkan prevalensi penyalahguna narkoba secara sukarela maupun dipaksa oleh undang-undang. Dibutuhkan perubahan paradigma bahwa penyalahguna narkoba harus direhabilitasi. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban, sebagai victim. Terhadap mereka itu terapinya, solusinya adalah diobati, disembuhkan, direhabilitasi, dibimbing kembali ke dalam kehidupan masyarakat agar dia punya masa depan. Ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum, upaya membongkar, menjaring, menjerat pelaku kejahatan narkoba. Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba terus dilakukan, mulai dari kerjasama antar lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen yang turut andil dalam pencegahan peredaran gelap narkoba, khususnya di berbagai kampus di mana kampus atau universitas adalah tempat mencetak generasi penerus bangsa. Kita sangat sedih, sangat kecewa dan sangat geram bahwa narkoba dan korupsi telah menjadi kekuatan destruktif yang merusak bangsa ini, baik yang melanda kalangan tua maupun anak-anak muda. Oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali kita tegas, mari menyatakan perang terhadap narkoba dan korupsi. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah nasional bagi negara kita. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa merupakan sasaran utama dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Menurut Rektor Universitas Islam Negeri, Komarudin, harus ada ketegasan untuk melawan narkoba, karena kejahatan narkoba dapat menghancurkan segala-galanya. Karena orang-orang yang menyalahgunakan narkoba adalah orang-orang yang rapuh serta yang lemah jiwanya dan tidak memiliki masa depan. Nah, kepada kawan-kawan mahasiswa dan juga pelajar, janganlah mereka menghancurkan dirimu sendiri dan masa depan Anda. Yang paling bertanggung jawab pada Anda adalah diri Anda sendiri, diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita hidup sekali dan lagi menjadi mahasiswa, itu peluang emas yang hanya sekali datang, janganlah dihancurkan. Narkoba itu akan menghancurkan segala-galanya. Tidak ada kebaikan sedikit apapun bagi orang yang memanfaatkan, yang mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu, saya melihat orang-orang yang minum narkoba, narkoba itu orang yang rapuh, orang yang lembek jiwanya. Boleh saja mereka bergaya selebritis, orang kaya, gaya, tapi bagi saya itu sungguhnya di balik itu mereka adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang lemah. Penyalahguna narkoba sudah pada tingkat yang fatal dan perlu adanya pendekatan untuk para penyalahguna narkoba. Dan lebih lanjut, Komarudin mengharapkan seluruh organisasi kemahasiswaan serta para mahasiswa bersama-sama menjaga kampus dari penyalahgunaan narkoba. Karena untuk menghapus dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, semua instansi baik itu dosen, dekan, penjaga kampus, serta aparat keamanan serta penegak hukum sama-sama peduli untuk pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba. Bukan hanya di lingkungan kampus, tapi juga seluruh masyarakat negeri tercinta ini. Dan kawan-kawan mahasiswa, mari kita jaga kampus kita masing-masing, kita jaga diri kita masing-masing, janganlah egoistis. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan, yang merusak kampus kita, generasi muda kita, hendaknya ikut peduli mencegah. Dimulai dari misalnya, kalau kampus itu kotor, ya hendaknya jangan nambah kotor, tapi dibersihkan. Begitu juga ketika ada gejala tanda-tanda kawan kita minum narkoba, satu, kita kasihani kawan kita, tapi kalau tidak, kita kasihani diri kita dan kemudian kampus kita. Disinilah kemudian karyawan, dosen, satpam, dan juga petugas polisian yang berada di sekitar kampus, kami mohon, please, mari bantu kami selamatkan masyarakat dan kampus dari orang-orang yang ngintip dengan berbagai cara untuk mengedarkan narkoba. Jadi dalam hal ini polisi harus tegas bersama komponen masyarakat dan mahasiswa sendiri. Perlu adanya kesadaran bersama dari semua kampus untuk menjaga kebersihan kampus dari bahaya laten narkoba. Menurut Rektor UIN Komarudin, sekali orang terkena narkoba, syarafnya akan menjadi rusak, kemudian hati, sehingga menjadi beban untuk dirinya sendiri, bahkan menjadi beban keluarga dan masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Rektor UIN mengatakan, apa yang akan dibanggakan jika seseorang telah menyalahgunakan narkoba? Jadi ini harus menjadi kesadaran bersama kampus-kampus itu. Karena apa? Karena betul-betul narkoba itu sekali orang telah terkena, itu sarafnya kan rusak. Sekali sarafnya rusak, pikirnya rusak, hatinya rusak, yang lain akan berantakan semuanya. Dan akan menjadi beban dirinya, lingkungannya, masyarakatnya, bahkan keluarganya. Apa yang kita banggakan coba kalau hidup memuda bukannya dia menolong orang lain, tapi dia malah menjadi beban, bahkan buat malu orang tua. Jadi ini harus bersama-sama kita selamatkan, kita jaga kampus dan juga mahasiswa kita. Perguruan tinggi adalah sebuah institusi tempat berkumpulnya pemuda dan kerap kali dijadikan sebagai tempat terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, bagaimana sebuah institusi seperti perguruan tinggi kemudian menjadi bagian dari upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan langkah-langkah strategis apa yang harusnya dilakukan oleh perguruan tinggi, kita akan saksikan sesaat lagi.
Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Narkoba? Gak apa-apa, Bang. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakalan hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Berbagai langkah dan strategi dilakukan oleh kampus dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kampus. Untuk mendapatkan kampus yang bersih dari narkoba, tentunya seluruh warga kampus harus bekerja sama. Kebijakan, aturan, tata tertib adalah bagian dari upaya tersebut. Dengan maraknya peredaran narkoba menjadi keprihatinan bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga menjadi kekhawatiran yang tinggi para pendidik di berbagai kampus di Indonesia. Semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, para pelaku dan pengedar memanfaatkan kampus sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dan ini akan menghancurkan generasi bangsa ini. Tidak semua perguruan tinggi atau kampus terjadi penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi perlu adanya upaya pencegahan dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Mungkin tidak semua perguruan tinggi ya yang terjadi adanya penyalahgunaan narkoba, tetapi kalau memang toh terjadi di lingkungan perguruan tinggi, tentu ini perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan. Jangan sampai generasi mahasiswa khususnya yang merupakan kader-kader masa depan bangsa sudah terganggu kemampuannya akibat adanya pengaruh dan penyalahgunaan narkoba itu. Hampir seluruh kampus di Indonesia berupaya keras dan memberikan tindakan tegas kepada seluruh anak didiknya, khususnya para mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba, serta pendekatan yang persuasif agar para mahasiswa generasi bangsa ini tidak lagi menyalahgunakan narkoba. Perlu adanya gerakan internal dalam pencegahan peredaran gelap narkoba. Kami memang sejak tahun 1999 sudah melakukan upaya-upaya, yaitu pertama kita bekerja sama dengan seluruh sivitas akademika, sepakat untuk menjaga kampus kita, membersihkan kampus kita dari penyalahgunaan narkoba, dan ketentuan-ketentuan tersebut sudah dituangkan dalam surat keputusan rektor, di mana ditentukan bahwa bagi siapapun juga yang memiliki, menyimpan, menggunakan dan mengedarkan itu akan ada sanksinya, yaitu bagi mahasiswa tentu akan diberhentikan dan demikian juga bagi dosen maupun karyawan. Dan di sini memang kami juga sudah menyampaikan, melakukan sosialisasi sebelumnya kepada mahasiswa, di mana setiap mahasiswa baru ketika dia baru masuk menjadi mahasiswa Trisakti,
mereka juga membuat pernyataan bahwa akan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam kampus, dan juga termasuk mereka menyatakan bersedia untuk menerima sanksi apabila melakukan penyalahgunaan narkoba. Jadi kami sudah berjalan, dan memang ada beberapa kasus yang memang dengan sangat terpaksa, dengan sangat berat hati, kami harus memberhentikan dan mengembalikan mahasiswa kepada orang tuanya untuk dilakukan rehabilitasi sehingga mahasiswa yang bersangkutan bisa mendapatkan pemulihan dan kesembuhannya dari ketergantungan narkoba tersebut. Jadi kami sudah melakukan upaya dan gerakan, dan bahkan sekarang ini pun juga kami sudah membentuk, selain memang ada Satgas anti narkoba di tingkat universitas, juga di lingkungan mahasiswa kita membentuk suatu unit kegiatan mahasiswa yang bernama Divisi Mahasiswa Anti Narkoba Universitas Trisakti. Perlu adanya gerakan internal dalam pencegahan peredaran narkoba di lingkungan kampus dengan cara melakukan sosialisasi ke seluruh sivitas akademik tentang bahaya narkoba, baik internal kampus maupun eksternal di luar kampus. Semua perguruan tinggi perlu kerjasama dengan berbagai instansi terkait, petugas keamanan dan organisasi yang peduli dengan pemberantasan serta penyalahgunaan narkoba. Tanpa adanya kerjasama dengan berbagai pihak, dikhawatirkan pihak kampus menemui kendala-kendala dalam pemberantasan pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan sivitas akademika. Setiap perguruan tinggi perlu melakukan berbagai upaya-upaya dan kerjasama, khususnya dengan Badan Narkotika Nasional, baik di tingkat daerah maupun di tingkat yang lebih rendah, supaya kita memang ada kerjasama, dan ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena tanpa adanya kerjasama, tentu kita akan mengalami berbagai kendala-kendala dalam rangka melakukan pencegahan. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi perlu melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan sivitas akademika, supaya kita bisa menjaga generasi muda kita yang merupakan harapan masa depan bangsa untuk tidak tercemar oleh penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, sekali lagi, kira saya secara nasional, secara daerah ataupun di provinsi perlu ada kerjasama, mungkin ada kesepakatan antara perguruan tinggi dengan pihak Badan Narkotika Nasional maupun di daerah. Untuk menciptakan kampus yang bebas narkoba, seluruh warga kampus harus bekerja sama. Kebijakan, aturan, tata tertib, dan unit kegiatan mahasiswa adalah bagian daripada upaya tersebut. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh narkoba. Gak banget, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang.
perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Perguruan tinggi adalah sebuah institusi yang memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba karena pemuda adalah sasaran utama dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Diharapkan seluruh kampus membentuk Satgas Narkoba agar lingkungan kampus terbebas dari pengaruh narkoba. Selain itu diharapkan masyarakat dan para pendidik ikut serta dalam pencegahan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kampus-kampus di Indonesia. Agar ke depan kampus tidak lagi menjadi sarana peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sehingga cita-cita bangsa ini mencetak dan mendidik generasi penerus bangsa akan menjadi kenyataan dan melahirkan calon pemimpin bangsa yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kami di UIN Jakarta sudah ada satu kelompok grup mahasiswa mengadakan pelatihan, training untuk melakukan pencegahan. Dan saya berharap gerakan ini juga akan diikuti atau mungkin ada di kampus-kampus yang lain. Jadi ini harus menjadi kesadaran bersama kampus-kampus itu. Karena apa? Betul-betul narkoba itu sekali orang telah terkena itu sarafnya kan rusak. Sekali sarafnya rusak, pikirnya rusak, hatinya rusak, yang lain akan berantakan semuanya. Dan akan menjadi beban dirinya, lingkungannya, masyarakatnya, bahkan keluarganya. Apa yang kita banggakan coba, kalau hidup pemuda bukannya dia menolong orang lain, tapi dia malah menjadi beban, bahkan buat malu orang tua. Jadi ini harus bersama-sama kita selamatkan, kita jaga kampus dan juga mahasiswa kita. Harapan kami tentunya bersama-sama seluruh perguruan tinggi yang ada di Republik ini pasti sama dengan harapan di sini, bersama-sama secara serius menganggap ini narkoba bukan soal biasa dan menganggap narkoba seperti yang kita sebutkan tadi tidak sebagai hanya kejahatan, tetapi ini adalah perusakan moralitas bangsa secara keseluruhan. Harapan lainnya, perguruan tinggi saya kira bisa saling bekerja sama, bertukar pikiran, berdiskusi, sharing, untuk bisa lebih jauh memahami apa sesungguhnya yang terjadi pada tingkatan generasi muda kita, sehingga kita lebih bisa mencarikan solusi yang mungkin ada lebih berkreativitas di perguruan tinggi lain yang bisa disumbangkan pada perguruan tinggi kita. Pertama, itu harus merupakan satu kebijakan yang tegas dari perguruan tinggi. Karena itu langkah yang berikut adalah setiap mahasiswa yang mendaftar di perguruan tinggi harus membuat statement bahwa mereka bukan pemakai dan bukan pengedar dari narkoba. Kita menyatakan bahwa kampus ini yang kita pagari harus bebas narkoba. Kita harus mengadakan pengawasan yang ketat di seluruh kampus. Jangan sampai ada yang memakai narkoba. Kalau sampai ada gejala yang kita lihat, langsung kita ngambil tindakan tegas. Sehingga dengan demikian, kampus kita adalah kampus yang bersih narkoba. Mari kita bersama-sama untuk menjaga generasi mahasiswa, anak didik kita. Jangan sampai anak-anak didik kita ini terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba, dan juga khususnya kepada generasi mahasiswa. Tentu kita berharap jangan pernah sekali-sekali mencoba untuk menggunakan narkoba, karena ini akan sangat memberikan dampak yang sangat berbahaya baik bagi diri, lingkungan maupun bagi masa depan bangsa dan negara kita. Jadi sekali lagi harapan kami, mari kita bersama-sama menjaga generasi muda kita dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Citra yang bebas dari narkoba selain akan menguntungkan kampus itu sendiri, tapi juga akan memberikan ketenangan bagi orang tua yang menyerahkan pendidikan putra-putrinya di kampus yang diharapkan sebagai sarana untuk mendidik dan membentuk generasi bangsa masa depan. Dan sebaliknya,
Bukan hanya para pemimpin kampus, tapi orang tua juga akan kecewa jika kampus atau universitas yang diharapkan mampu mendidik dan membentuk putra-putri bangsa ini menjadi generasi bangsa yang maju, tapi malah sebaliknya mereka tidak lagi peduli jika lingkungan kampus menjadi lokasi peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Sampai jumpa lagi di Indonesia Bergegas, Badan Narkotika Nasional berikutnya. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Perguruan tinggi merupakan sarana pembelajaran bagi para generasi muda untuk menimba ilmu lebih tinggi lagi. Namun banyak ditemukan untuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini perlu diperhatikan. Pentingnya tanggung jawab moral dari perguruan tinggi bagi para mahasiswa untuk memberikan pendidikan serta nilai-nilai moral yang positif agar mahasiswa perguruan tinggi terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Keikutsertaan mahasiswa dalam upaya penanggulangan narkoba, hal ini merupakan titik penting dalam keberhasilan masyarakat dalam menolak narkoba.